Ya. Kenapa kan? Ya, masuk. Kada tahan juga. Ini anu nggak berganti kah? Ini jadi anu kami hostnya gitu Ya. kan? Oh, oke. Ini edisi khusus kita. Oke, jadi edisi khusus Inspira TV diambil alih. Biasanya mencari korban nih jadi korban juga. Dari sabotase tengah jalan. Kedatangan Dr. Meldayanor MS. Selamat datang. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sangat senang sekali karena kami berdua, saya sendiri dengan Bu Kak. dengan Kak Dadi bisa mensabotase Inspira TV. Biasanya mereka yang memberikan banyak pertanyaan kepada bintang tamu, sekarang bintang tamu yang memberikan pertanyaan kepada mereka. Hari ini temanya adalah kepedihan. Karena saya tahu mereka bertiga ini dalam sehari-harinya penuh dengan kepedihan. Ada. Terserah saja mau menolak atau tidak, tetap adalah kepedihan. Tapi kalau yang ulun tahu, Ya. nah yang ulun tahu dua di antara mereka tuh yang paling pedih. Paling pedih. Paling pedih. Kalau yang satu nih Pura-pura aja. sebujurnya tuh pedih-pedih kadang, gitu. Walaupun banyak pedihnya juga. Tunggu. Sampai di mana? Tidak lancar banget. Loh, karena kan memang biasanya Iya. kalian kan di roasting di kantor. Saya enggak. Ini terlindung aja dengan kepedihan, padahal dia di kenyataan hidupnya pedih juga. Ada lu Sudah sampai rumah, begitu mau dibawa keluar sudah nggak bisa lagi. Dikunci. Tolong rumahnya. Boleh. Kalau anak ketemu kita yang ke rumahnya. Nah, itu sudah salah satu ciri kepedihan. Beda dengan kita berdua nih, kita 24 jam aja siap dipanggil karena kita wanita dan laki-laki panggilan. Kalau jar kawan ulun bukan panggilan tapi mauan. Nah, Bedanya apa ya? Kita ini sebenarnya mauan juga. tapi kada awak. Tapi di rumah lebih mau. Di rumah lebih mau. Yang di rumah lebih mau. Kada paham nah. Oke, kita langsung saja ke pepatah dulu. Aduh. Kenapa gitu? Makanya saya juga ingin menggali kira-kira apa sih yang kalian jalani, terutama nih kakak patur dulu. Kenapa jadi sampai orang-orang tuh menganggap kakak patur ini termasuk dalam kategori kepedihan? Ada gimmick kepedihan tuh nah kenapa? Itu saja dari semua cerita itu kakak ngadain sebenarnya kakak anda. Kenapa gugup kan? itu sebenarnya cuma gimmick aja. Coba ceritakan misalnya dalam kehidupan sehari-hari. Berangkat dari rumah, terus aman, Salim. Oh, dari bangun tidur. Ya pokoknya Salim. Ya. Siap-siap berangkat. Baju disiapkan. Baju udah disiapkan, di atas Sesuai dengan urutan lipatan. udah diambilkan. Kalau Kadang dulu. Ya. Nah, kalau memang kayak gitu disiapkan, maka tahu kita nih diisi seragam. Kenapa rasanya di kantor kita tuh situ yang paling rancak salah? Itu sengaja. Sangat Nah, ini gimmick nih. Fix gimmick. ini gimana? supaya beda aja. Supaya beda. Biar apa? Nah, sebenarnya supaya telinganya abang gitu. Sebenarnya kita memakai apa yang udah disediakan itu aja sih sebenarnya. Walaupun pada Walaupun saat salah. posisi di atasnya itu bukan seragam hari itu. Walaupun salah lah. Ya kita pakai aja. Kalau misalnya kita ngambil yang di bawah sesuai urutan seragam dan hari itu, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita ngambil sendiri misalkan kakak ada yang bawah tertarik kan, terus di papan yang nomor 1 nomor 2 itu pasti akan jadi rusuh kembali. Nah itu adalah suatu perkara. Maka itu kada paham lah. Nah, kada paham lah cara ambil baju tuh diangkat, hanya diambil. Ya kan dia diambil itu di bawahnya itu. Ada, kalau nya diangkat juga. Betul. Ya, Karena ini Ada kayak kompor itu, yang dibilang. ada kayak itu bisa. Ya. Terus gimana caranya? Kita melakukannya kan? Iya, Bro.
mungkin karena tidak ahli ya. Jadi ada sedikit perbedaan dari kondisi pada saat istri menaruh. Nah, jadi itu menjadi suatu apa ya? Perkara baru. Jangan pakai bahasa Banjar misalnya. Ini kenapa gubak susunannya ya? Anak-anak kenapa merek ya? Nah, Terus kita sebenarnya manajemen konflik gitu. Risk management. Menghindari konflik. Netizen tolong disimpulkan. Apakah ini bentuk kepedihan atau tidak? tapi yang jelas kita kan bisa hari-hari juga menghargai juga kan aturan di kantor. Iya. Dari kantor hari Senin misalnya putih, ternyata kakak patur makanya hijau atau biru. Batik. Karena tanggung-tanggung salahnya. Karena sisi lain kan saya mungkin bisa jika dijelaskan secara baik-baik. Senin, Selasa, Senin ini, Selasa ini mungkin minta tolong susunan bajunya bisa disusun berdasarkan seragam baju setiap hari. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Saya takut keluar satu kata gini, dua kata. Apa? Gak bisa orang. Jadi kesimpulannya itu bentuk kepedihan kah kakak? Bentuk, bukan bentuk kepedihan sih. Manajemen konflik. Manajemen konflik. Iya betul. Terus Di rumah. dari sisi makan, Kenapa begitu? dari sisi lipatan, dari sisi makan di rumah, kira-kira gimana? Misalnya apakah makan kita ambil sendiri, terus Banyak. porsinya juga sesuai kita sendiri atau gimana? Kalau makan kita udah disiapkan di rumah. Jadi cara Banjar itu dikumpulkan atau diambilkan. Jadi Seberapa banyak pun Iya. harus dihabiskan. minimal itu harus bersih gitu. Kalau nggak habis, Menu bang request kada? Boleh request apa adanya? Boleh request kalau menu. Boleh. Boleh. Tapi Porsinya sudah ditentukan. kalau nggak habis, Kalau nggak habis, yang di samping atau di depan tergantung posisinya, nyonya bisa di orang Banjar tuh ngerangut. Oh, berarti itu tadi manajemen konflik juga. kepedihan kedua. Terus masalah pulang aman. Pulang aman selama kita berkabar. Jadi misalkan hari ini ada kegiatan apa, pulangnya agak malam. Jadi yang penting berkabar. Jangan sampai misalkan nggak berkabar, tiba-tiba pulangnya setelah maghrib misalkan. Nah itu terjadi manajemen konflik kembali. Masalah HP. Nah, kalau HP sebenarnya kita bebas, HP bebas. Jadi HP itu tidak ada password, jadi terserah mau dibuka atau apapun. Tapi masalahnya nggak ada masalah sih. kendalanya kadang anak jam gitu. Jadi kalau malam itu kadang susah untuk berkomunikasi. Oh, makanya lambat balasnya kadang. Iya. Kadang-kadang kada pernah membalas. Oh, Iya. Lo kok sampean tahu? Oh iya, kadang-kadang ada yang ditanyakan hal pekerjaan, itu menunggu besok pagi baru ada Tapi balas. kalau besok paginya udah pas respon kembali. Nah, jadi jam kerja. Terus kalau misalkan kita terlalu misalkan ke HP atau misalkan masih buka laptop pada saat di rumah, ada dua kata dalam bahasa Banjar. Sadang aja sudah. Itu juga termasuk pertanyaan berikutnya ya. Berapa sudahnya? 4 kah? 3. Ya, tiga. Bukan kepedihan, manajemen konflik. Sama aja lah. Setelah pertanyaannya mungkin manajemen konflik bahasa halusnya apa-apa. Dan sekarang KPI. Karena ini terserah Ya. bintang tamu. Terserah bintang tamu. Ya, bintang tamu banyak sih. Mungkin hal yang sama seperti lipatan baju seperti apa? Gimana kalau masalah baju? Posisi kami ini sebagai pembela atau Membela. Kita kalau bisa bela, tapi kalau bisa jurumus karanya sekalian. Gimana masalah lipatan baju? Keren kak. lebih dekat? Baju yang mengingat-ingat dulu lah. Bentar. Masih aman ya? Baju aman karena menurut baju sesuai jadwal. Ya. Diakui. Oke. Masalah makan. Makan aman. Aman, masa yang biasanya kalau siang harus bulik tuh bang? Nah, itu sebenarnya lebih ini sih, ingin makan bareng anak. Menghargai. Nah, itu apa? Alibi aja atau memang kenyataannya kepedihan juga? Kepedihan dulu itu lebih ke gimmick. Belum pengen gimmick itu
satu frekuensi sama beliau karena beliau kan clear kepergiannya. Sampai ada teman gitu sih. Masalah porsi makan, Porsi kan mau seseorang aman. bukan disiapkan. Kadang disiapkan. Porsinya harus habis. Kalau harus habis baru anak ada seluruhnya menghabiskan. Kalau nggak habis, Anda habis terus bangun. Panas sesuai. Karena dasar lapar lah. Ya, kalau gorengan ini bisa langsung. masalah uang saku. Nah, uang saku. Karena konon ceritanya Kakak Pendi termasuk uang sakunya yang diatur lah maksudnya. Itu cerita aja. Cerita. Ternyata Ya 10.000. kenyataannya aman. Belum yang ini, yang memegang yang menjadikan alhamdulillah. Nah, saya juga mendengar kalau Kakak Pendi ini lebih senangnya kalau chicken. Oh iya. Restoran favorit. Apa tuh? Masuk Rocket Chicken. Boleh di endorse. Kalteng, saya pernah dengar Rocket Chicken. Ketapin, Rocket Chicken. Ketama Bumbu, Rocket Chicken. Kota Baru. Rocket Chicken. Lehari, Rocket Chicken. Banjarmasin, Rocket Chicken. Bahkan sampai Jogja pun. Itu juga apakah bentuk kepentingan juga yang memang sudah Tanamkan ditanamkan oleh istri di rumah. Rocket Chicken itu cenderung ini, anak-anak suka, istri suka, oh nyaman ternyata dan cocok. Nah cocok karena suka ya, akhirnya kecanduan. Kada dulak lah Pak. Kadang memang nyaman Bang dibandingkan dengan fast food yang mungkin lebih ini lah, Kecanduan Rocket lebih di Chicken. atas dari ini. Atau mungkin salah satu alasan supaya bini kada memasak bisa juga Bang. Kalau masalah memasak itu, kalau ulun sebisa mungkin istri itu masak, karena masakan istri itu lebih terjamin. Iya, betul. Terjamin kelebihannya. Ya. Belum tentu juga sih. Banyak nonton film nih. Iya, tapi alhamdulillah ada ciri-ciri diracuni Bang. Belum enggak? Alhamdulillah belum. Nah, saya dengar kalau Kakak Pendi dulu nikahnya waktu masih kuliah. Waduh, dengar siapa nih? Saya dengarnya begitu. Iya. Jadi saya masih ada pertanyaan lagi nih, kenapa waktu kuliah sudah nikah? Apakah mengerjakan duluan? Atau memang seperti apa? Memang ini Tisu-tisu teman saya keringetan. Teman saya keringetan. Banjir kawan. jodohnya sampai. Jodohnya sampai. Nggak ada masalahnya kan, biasanya kan kalau orang mau nikah, si laki-laki pasti berpikir nih, kalau mau nikah ini kira-kira istri ini nanti mau dikasih Makan apa? Oh, iya. Apalagi secara tata lahirnya. Masih mahasiswa gitu. Karena masih mahasiswa belum kerja gitu. Kebetulan waktu kuliah sambil kerja juga, itu sudah ada penghasilan alhamdulillah. Habis itu di Banjarmasin kan pergaulan luar biasa. Nah ketemu adik tingkat istri ini dan kayaknya cocok. Habis itu kalau ditunda-tunda ya buat apa juga, ya udah. Artinya ada tahan lagi ya maksudnya tuh? Karena tahan ingin sukses bersama. Oh. Luar biasa. Itu kalau dia Terus sampai misalnya pilihan keluar mana tuh? keluar rumah aman, Aman, tapi harus dengan alasan yang mungkin tidak masuk akal. masuk akal alasan dulu mendaki kambing. Padahal kenyataannya enggak. Iya lihat kambing tutup mata. Jadi antara Kakak Pendi dan Kakak Fatur, apakah benar ternyata dengan munculnya rasa perlihan itu akan memunculkan di kemudian hari itu si laki-laki atau si Kakak Pendi atau Kakak Fatur ini ke depannya bisa lebih banyak berbohong? Kalau Karena menghindari konflik tadi. dulu sih sebenarnya menikmati, Menikmati kepedihan. menikmati prosesnya. Oh kan Tapi sedikit banyaknya pasti ada nih cara untuk berbohong. Kadang Mungkin Saya pernah dengar filosofi teman saya, katanya kalau berbohong itu bisa sakit gigi. itu teman saya juga. teman saya juga.
Jadi saya berusaha mengurangi bohongnya. Jadi apa adanya aja di rumah. Walaupun banyak manajemen konfliknya. Jadi seperti itu. Tapi untuk kakak Pato dan kakak Hendy, Keringetan kak? pernah mungkin dirasakan yang pedih saat ini atau mungkin kurang nyaman saat ini sebelumnya dibicarakan dengan istri untuk kompromi lah istilahnya, siapa tahu pada saat sambil makan kah atau pada saat mau menjelang tidur kah ngobrol, pernah nggak? Kalau Entah ngobrolnya kesehariannya tentang keseharian kerja kah, keseharian teman-teman kah, keseharian apakah, memunculkan situasi yang mungkin mood buat ngobrol, tapi di situ diselingi dengan cara-cara supaya bisa kondisinya dikurangi, tertekannya itu loh dikurangi. Karena saya sendiri menilai kondisi Pak Kakak Pendi dan Kakak Pato ini sebenarnya kepentingan dan tertekan. iya, kadang orang tuh cuma melihat sisi Luarnya. luarnya. Sebetulnya di dalam itu menikmati. Menikmati itu. Karena menilai orang lain tuh lebih mudah dinilai oleh orang lain juga, nggak bisa diri kita sendiri. Nah, itu tadi kaitannya dengan tema pertama, jalan terus. Penilaian orang bebas. Itu sebelum dibajak ya? Sebelum baca, penilaian orang bebas kan. Tapi kita jalan terus karena kita ya menikmati itu, nyaman aja. Karena ada tekanan sebenarnya. Merasa nyaman ya, Rasanya. nyaman aja. Enggak, saya rasa kan di awal biasanya kan pasti ada komitmen lah sebelum menikah, atau mungkin sebelumnya ada ngobrol-ngobrol sebelum menikah. Jadi dalam perjalanan pernikahan itu mungkin akan lebih nyaman kalau ada hal-hal apa saja yang kita jalani kompromikan. Karena saya melihat dari yang kakak Pato sama kakak Pendi jalani, mungkin berbanding terbalik dengan kakak Dadi. Kalau beliau ini fine-fine aja. Jadi segala sesuatunya mungkin bisa dikompromikan, dipahami gitu. Yang penting dalam kesehariannya lebih Haus. kalau saya nilai kakak Pato sama kakak Pendi mungkin tidak bisa menyampaikan mungkin kompromi dengan istri kira-kira yang enaknya seperti apa, apakah pernah gitu? Sebenarnya kita tuh berani. Jadi setiap hari itu kita ngobrol, diskusi tentang kampus. Bahkan kawan-kawan kampus tuh belum ceritakan di rumah gitu, keadaannya kayak apa, rabinya kayak apa. Tapi kalau masalah yang kayak itu kayaknya kita alihkan pembicaraan. Atau mungkin dalam kesehariannya sangat serius terus kan ngobrolnya mungkin dengan istri di rumah kakak Pendi dengan kakak Pato. Enggak sih, kita sangat santai ya. Sangat ini penuh lelucon di rumah ya. Contohnya ya apa namanya? Nggak keren-keren kak? Contohnya saling mulu. Mungkin dulu karena begini, kalau menurut Kak Pendi itu pada saat hendak keluar rumah terus cong gitu. Nah itu kan mungkin dalam bentuk lelucon dalam hati Pak Pendi gitu. Padahal itu dalam hati istrinya adalah bentuk Kenapa beda gitu? Kada itu anu jadi banget ya. Aman kita diskusi di rumah, diskusi lebih tentang anak sih dibanding tentang anak. Gimana anak nih perkembangannya? Anak 5 kak ya? Baru 3 anak gitu. Nambah lagi. Insya Allah dari percaya. Nah sekarang kakak Hafiz lagi. Tapi ini bukan kakak adik kayaknya. Dede. Sebenarnya Dede Hafiz ini berlindung di antara dua kepedihan kakak Pato sama kakak Pendi. Jadi di antara kejadian yang berdua ini kakak Hafiz ini memposisikan diri. Dia bisa memposisikan diri seolah-olah yang kepedihan hanya berdua, tapi dia sendiri juga sebenarnya kalau Kurang lebih aja. termasuk kepedihan. Oh itu pas selama ini. Sisi lain yang Itu saya- penilaian orang. atau mungkin sepengetahuan informasi biasanya kan kalau malam jelas nggak bisa keluar. Iya. Itu sudah satu hal yang membuat kepedihan. Memang kalau alasan anak itu kan semuanya alasan anak. Karena mungkin kakak Dadi juga punya anak, semua kakak Pato punya anak, Tapi kalau alasan anak karena nggak bisa keluar kan masa selamanya nggak bisa keluar malam.
kecuali memang Iya. Kada bisa keluar malam, kada bisa keluar jauh, ulun. ya. Nah, Jauh bisa, jelas. kalau perjalanan Bisa. dinas kalau perjalanan dinas, tapi kalau urusan bakawanan, nah itu terbatas ya. Tergantung Pokoknya pengalamannya itu hanya sebatas pada saat jam kerja seperti ini misalnya. Ini di luar jam kerja Pak. Ini di luar jam kerja. Setelah sampai ke rumah itu sudah stop. karena menyambung dari jam kerja tadi. Lalu pada ada pekerjaan lain di luar jam kerja. Itu sudah balik ke rumah, ada pekerjaan lagi setelah itu nggak bisa lagi. Itu juga salah satu bentuk kepedihan yang bisa dinilai oleh orang lain. Iya. Itu gimana tuh kira-kira dia habis? Sebenarnya sih kalau saya itu bukan bentuk kepedihan ya, bukan bentuk kepedihan. Kalau bukan manajemen konflik, bukan risk manajemen, saya nggak sama lah kayak Kak Pendi sama Kak Patur kan alasannya apa gitu kan. Tapi memang kepentingan nggak bisa, kita harus sama. Enggak. 3 serangkai. Kalau yang lain bilangnya tiga serangkai, 3 ini ya. Kalau kami 3 setangkai Kak. saya baru tahu ternyata kita ini jadi tameng di depan ya. Nah, itu yang terjadi. Enggak tameng. Kalau saya beda. Kalau saya yang saya tamengkan tuh yang sudah jadi dokter. Gimana nih kira-kira yang tadi? Yang apa nih? Malam tuh Oh, malam susah keluar. Oke. Pertama memang ini realnya ya, real atau gimmick nih? Sampai tadi gimmick apa real? Ini itu. Oh, real. Dibuat ini. Berarti itu. Berarti real. Kalau masalah malam keluar yang pertama memang apa ya? Di rumah itu kalau bukan masalah anak sih ya, masalah anak ya memang karena anak saya masih umur yang kecil kan 1 tahun lah kurang lebih. Nah mereka tuh kalau disatuin tidurnya disuruh tidur bareng, maksudnya waktunya tuh misalnya jam 9 suruh tidur bareng, bimbay lah bahasa kitanya, itu pasti nggak akan tidur. Karena yang anding mau napak kakak, anak kakak menggawe lah anding, rusuh lah gitu kan. Jadi harus dipisah dulu tuh Kak, om harus dipisah dulu tuh ya kan. Nah sedangkan yang abang itu dia agak lama tidurnya. Jadi kadang kalau malam itu selama maksud saya nggak urgent banget ya mungkin nggak keluar, tapi bisa aja nggak masalah sih saya. Kalau malam ya, kalau malam bisa aja. Bisa. Saya pikir gitu juga alasan. Karena buktinya saya 2 kali harus ke tempat beliau lah. Harus dijemput. Iya. Nggak dijemput, enggak. Di depan rumah. Difasilitasi. Itu harus di rumah ya. Minuman, makanan disiapkan. Pokoknya Asal di rumah. yang jelas kalau alasan anak, semua orang mungkin merasakan anaknya lagi baik, balita sampai dia sudah sekolah, itu sudah kita merasakan lah semuanya. Jadi tidak bisa dijadikan anak itu dijadikan alasan menghalangi kita untuk beraktivitas. Itu anak, belum lagi anak mintuha. Nah, jadi Jadinya anak. jadi Kepedihan. Enggak. nah, simpulkan sendiri netizen. Seharusnya tetap manajemen konflik. berarti istilahnya pukul 5 mampus lah. Iya, Itu lah itu kawan ulun. Nah, habis ini saya tanya dia. Habis ini saya tanya. Sudah. Belum. Baru Kan kita kamunya sini. Nah kemudian masalah makan. Yang saya tahu kepedihan itu bukan hanya makan disiapkan, tapi harus habis dan sebagainya. Tapi kepedihan ini makannya nggak sendiri, bahkan carinya ini malah mencarikan istri juga. menukarkan istri. Iya. Itu kan tapi impian sebelum penokarakan dulu. Kalau yang ini kan disiapkan, ya kan? Kalau ini disiapkan, nah, kalau ini menyiapkan. Itu kan salah satu bagian juga dari kepedihan. Idealnya ya Pak. Idealnya kan ya bisa lah minimal mulai menyiapkan, tapi bisa juga sekali-sekali Disiapkan. dan lain sebagainya. Kalau saya sih ya kalau nukar makan itu ya saya yang beli gitu loh. Jadi beli. Nukar makan itu saya yang beli. Ya nukar makan. Ada. Nukar makan. Nah, imbah nukar makan itu kira yang menyampaikan di rumah itu tetap bini. Walaupun bini itu ya kadang memasak, kadang kan ada waktunya juga ya kadati misalnya. Kalau dia ya emang nggak pernah masak kan di rumah. Iya, saya setuju. Ya kan, dia emang nggak pernah masak. Yang pertama masakannya emang gak enak, yang kedua dia
itu kode etik gitu. Tidak boleh bilang tidak enak. Boleh aja. Boleh. Itu bentuk kejujuran. Iya, itu Kalau kan- nggak jujur, itu kita nggak akan pernah membangun menjadi orang lebih baik. Masalahnya dia nggak berani bilang ke istrinya. Nah, misalkan masakan istri keasinan. Enak, esok tuh keasinan ini darah tinggi mati. Itu bentuk diracuni perlahan. Bentar, ini masalahnya Nggak apa-apa lanjut aja. kan belum selesai. Karena setahu saya, selama ini kan dia yang menyiapkan. Yang menyiapkan itu dalam arti saya yang belikan. Nah, Nah, tapi tetap di rumah istri yang nyiapin. Mau saya telepon nggak? testimoni real. Iya, testimoni real kan. Berarti dia yang belikan, dia yang menyajikan, Enggak bro, cukup membelikan, datang ke rumah istri yang menyajikan. dia yang masuk piring. Ada. Kalau di ulun jujur kada bebu basuh piring itu ada, karena Bungkus. bungkus. Tapi mau piringnya riget, alhamdulillah ada yang ini. Masalah pakaian gimana? Kalau pakaian, kalau ulun pakaian mungkin ada saksinya ya kadati. Aman. Maksudnya dalam artian aman ya dari nukar kada perlu izin gini. Enggak. Ya kan ulun maksud ulun tuh ya izin. Iya. Saling menutupi. Enggak ada ditutup-tutupi lagi bro. Ini membongkar. Masalah pakaian bebas. Bebas. Masalah dan sebagainya lipatan. bebas pak, bebas. Malah saya yang lebih strict sebenarnya. Maksudnya saya yang lebih strict kalau ngelihat baju di dalam lemari itu nggak beraturan gitu, agak garis sih maksudnya. Iya sama kita. Cuma kondisi ini masih bisa berlindung di antara dua kepentingan. Iya. Saya nggak berlindung loh sebenarnya. Sebenarnya ada titik-titiknya, cuma tidak muncul karena ini banyak dimunculkan yang kakak patuh dan kakak pendek. Pakaian itu bagaimana? Karena setahu saya, satu pun antara pakaian luar pakaian dalam, konon ceritanya tidak ada dia Beli sendiri, dibelikan dan dipilihkan. dan dipilihkan. Termasuk ukuran pun dia tidak tahu. Koma. Sampai sekarang dia tidak tahu ukuran baju dia apa, ukuran celana dia dalam dia apa, nggak tahu. Jadi Semuanya ketergantungan dengan istri. Apakah benar? Kayaknya ada maghrib. Tanyai. Iya, saya akui itu benar. Ya benar. Kenapa? Karena saya mempercayakan semuanya pada istri. Yang sulitnya itu masalah ukuran. Pada saat satu ketika mungkin kakak Pendi kelupaan bawa celana dalam misalnya. Itu bukan ini kak, itu real itu. tinggal nelpon. Iya. Oh, terus tanya ukuran baru beli. Karena salah orang ya Pak. Padahal kan kakak Pendi sendiri tahu tiap hari masang celana, contoh nih celana dalam, kan tahu ukurannya nih. Kita tahu. Nah, kakak Patu juga orang ceritanya juga ikan juga ya. Baju, pakaian dalam, pakaian luar. Benar. Tapi ukuran tahu. Oh, karena kita tahu. Oh, lebih maju sedikit. Iya. Berarti Dia tahu ukuran walaupun dibelikan. Kalau ini dibelikan belas Kan tahu ukuran. sekali. Pokoknya terima bersih. Terima bersih. Ya. Tapi sebenarnya kalau terima bersih itu antara dua, bisa bentuk apa ya? Bisa bentuk kenyamanan atau kesulitan. Tepat yang pertama. Karena kalau kenyamanan artinya ya udah, pokoknya kita tahu bersih aja nih kayak gitu. Tapi satu sisi kada bisa memilih. Oh, ini ketujuh baju yang ini nih. Hendak bepada nukar, tapi kan ini tukarkan. Gambaran itu yang tepatnya itu nyaman dan istri itu tahu apa yang lu suka. Terpaksa. ini lagi di ruang anu kita nih, di ruang guru BP. Pokoknya harus salah. Jadi netizen ini digiring opini, digiring gitu kan. Senyumnya terpaksa. Iya. Tapi pernah nggak waktu membelikan tuh tidak sesuai ukuran? Kita pernah alhamdulillah. Pas terus. Pernah nggak ngeluh misalnya nih kekencangan, ketat atau longgar? Ada alhamdulillah. Kalau celana ukurannya berapa? Jangan kita kolor. Kalau gimana?
karet. Ya itu celana ini kan nggak ada karetnya. Oh, ini satu dia, sisanya kalau harus Dia tahu itu mana berapa pinggang. keren tahu. Bener bang, nggak tahu bang. Ada angka cuma ada pernah perhatikan. Sandal, sepatu, Sepatu tahu lu harus sana. dibelikan juga. Ini kan semuanya sepaket. Tapi tahu ukurannya. Berapa? Sepatu, sandal, sepatu. Berapa? 42 kan rasanya. Rasanya Kopiah. Lu jangan kopiah, umam. Kenapa Ben pilihnya melihat kopiah? Si Dini kan ini panjang baru rambutnya tau lah. Gimana nih Kak Dati melihat ketiganya cerita-cerita kepedihan ini? kalau melihat Dari cerita sisi perempuan. kepedihan, ranking. kalau meranking ini pasti nomor 1, Paling pedih kah? paling pedih. Itu Itu nomor 2, ini nomor 3. Di mana dari ini 1 dan 2? Karena hal seperti yang diketahui, nah itu tadi yang ini dijatah, semuanya diatur sampai ke baju, ibaratnya tuh sampai udah tahu nih baju kerja hari Senin, Selasa, Rabu salah terus. Jadi dan tiap kali ditanya tuh yang disediakan orang rumah yang ini, nah kayak gitu. Padahal itu kan bisa dikomunikasikan bahwa ya itu tadi hari ini putih, hari ini merah, hari ini biru, hari ini batik, hari ini sesirangan. Nah, itu sih. sepakat tuh. Asal jangan nomor 1 aja. Nah kalau sampean bang, Kalau saya sendiri ini merasa kepedihan ini lebih pada tertekan, rasa tertekan. Karena itu biar aja mau Memang mengeluarkan rasa tertekan ini memang harusnya tadi dikomunikasikan ya, ada tidak dikomunikasikan. Nah, mungkin bahas cara mengkompromikannya saja lagi, entah diselingi dengan bercanda, entah diselingi dengan bahasa-bahasa yang lebih halus atau seperti apa. Tapi kayaknya selama ini menikmati tidak ada komplain itu saya masih bingung juga. Ya, karena mau menikmati. Biar melihatnya dari mana tertekan kami ini. Iya lebih. Mulanya merasa biasa aja. Sedih. Kalau tertekan itu kan sering ngomong Kosong. ada normal aja. Happy aja. Terpaksa. Ada keterpaksaan. Mas. Oh, tapi mungkin istilahnya kata orang terpaksa Karena- bisa terbiasa. Nah, mungkin itu sudah sampai pada tahap terbiasa tadi. Nah, levelnya tuh habit berarti. Iya, berarti terbiasa sudah. Kelinci ya. Reddit. Aduh. Tapi kalau bisa sanggahan gitu ya, ada satu kata, kata Pendi, 1, 2, 3, Gimik. Bukan masalah diri tidak, cuma tetap kepedihan. Ada menerima sih. Tetap kepedihan. Karena dari perjalanan kepedihan ini kan semuanya itu memang itulah sudah mengalir apa adanya. Ya mungkin itu saja cerita kepedihan kita hari ini. Terakhir ada kakak Dati yang sampaikan mungkin tips-tips untuk menghadapi cara mereka ini menghadapi di rumah supaya mengulangi lah. Oh, dengan kalau misalkan sedikit ini tentang life goes on juga. Nah, berhubungan dengan life goes on. Intinya segala sesuatunya itu ketika memang sudah kalau nggak nyaman dikomunikasikan, kalau merasa ada yang tidak sesuai dikomunikasikan, dicari jalan tengahnya supaya sama-sama dua-duanya nyaman. Habis itu kalau memang ternyata tidak bisa, ya sudah nikmati ya yang ada. Pakai apa lagi? Kenapa lagi lo? Sudah hai. Tapi kalau dari saya cobalah komunikasikan lagi, kompromikan lagi hal yang mungkin selama ini ada yang kurang pas, pas-paskan. Berarti Karena sangat- suasana dalam rumah tangga itu kata kuncinya adalah nyaman. Karena takutnya kalau ada tidak rasa nyaman, sedikit saja ada dari luar memberikan rasa nyaman, itu nanti akan mengganggu perjalanan. Nah itu terkait dari luar rasa nyaman, kayak apa Kamelda caranya mengatasi dari luar nyaman? Nanti di sesi podcast kita bahas tentang kenyamanan. Kena deh. Kenyamanan.
Baik, kita akhiri podcast kita ini. Ikan gemuk pasti ada tulangnya, ikan boros juga pasti ada dagingnya. Kita ambil yang baik, buang yang buruknya. Kita ambil yang jernih, buang yang buruknya. Semuanya pasti ada salah, semuanya pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.